Halo cuy, apa kaps? Balik lagi sama gue Raga di Filmoy. Di video kali ini, gue pengen ngebahas alur cerita film yang berjudul The Daw. Skuy daripada kelamaan, mending kita langsung aja let's go ke ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang sangat merasa panik karena ternyata di dalam kepalanya itu ada seekor kutu yang masuk dan bersarang di dalamnya, dan seorang temannya yang mencoba menolong wanita tersebut. Scene pun berpindah memperlihatkan berita-berita tentang pemanasan global di muka bumi, mulai dari jumlah populasi manusia yang berlebihan, asap kendaraan, kutub es yang mencair, hingga terjadinya kekacauan sesama manusia di mana-mana. Selanjutnya, film pun dimulai di bagian bumi utara. Ada seorang pria bernama Dr. Krupen. Ia adalah seorang dokter ahli yang sedang melakukan kegiatan penelitian bersama timnya. Terlihat di sana jika Dr. Krupen sedang memantau seekor beruang kutub yang sedang makan, yang mana ia berniat untuk mengevakuasi beruang tersebut agar beruang itu tidak terkena dampak dari pemanasan global. Ketika ia berhasil membius beruang itu, salah seorang timnya menemukan sesuatu. Jika ternyata beruang itu baru saja memakan seekor bangkai mamut yang membeku di dalam es. Dan mungkin saja jika bangkai itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Sedangkan di sebuah universitas, ketika para mahasiswa sedang menonton videonya Dr. Krupen, dosen itu mengatakan jika nanti akan ada 3 mahasiswa yang terpilih dan berkesempatan untuk ikut melakukan penelitian bersama Dr. Krupen di Kutub Utara. Dan mahasiswa yang terpilih itu adalah Atom, Federico, dan Ling. Sementara Dr. Krupen pun menelepon anaknya yang bernama Evelyn di kota dan menyuruh agar ia datang ke Kutub Utara dan bertemu dengan ayahnya di sana. Yang mana Evelyn bisa pergi dengan cara pergi bersama para mahasiswa yang sudah terpilih tadi. Tak lama setelah itu, Dr. Krupen pun mendapatkan sebuah kabar jika beruang yang baru saja mereka evakuasi tadi ternyata seketika mendadak mati. Entah apa yang terjadi dan membuat beruang itu mati, tapi seketika saja Dr. Krupen langsung menelepon temannya yang bernama Bart. Dan tiba-tiba Dr. Krupen berubah pikiran dan berpesan kepada Bart jika ia harus bisa mencegah Evelyn agar ia tidak datang ke Kutub Utara. Namun, ketika Bart dan 3 mahasiswanya itu sudah siap ingin pergi, tak lama Evelyn pun datang. Bart yang mencoba mencegah Evelyn pun tak bisa berbuat apa-apa, hingga akhirnya Evelyn pun terpaksa ikut pergi bersama mereka semua. Singkat cerita, ketika mereka sampai di stasiun Dr. Krupen, yang ternyata tidak ada seseorang pun di sana. Dan mereka juga mencium aroma bau bangkai yang sangat menyengat dari dalam ruangan. Bart pun pergi mencari generator untuk sumber listrik. Sedangkan Federico dan Ling yang ternyata mereka berdua adalah sepasang kekasih. Sementara Atom dan Evelyn pun pergi mencari sumber bau tersebut. Yang ternyata sumber bau itu berasal dari seekor beruang yang sudah mati. Atom pun mengabadikan momen itu bersama Bart. Namun setelah itu, Bart pun merasa jika ia seperti digigit oleh seekor serangga. Tapi Bart berpikir mungkin hal itu sesuatu yang biasa saja. Di sisi lain, entah apa penyebab beruang itu bisa mati. Namun terlihat jika teman Dr. Krupen pun seketika ikut tewas begitu saja. Dan juga Jen, seorang asisten Dr. Krupen yang terlihat tiba-tiba saja jika ia menderita sakit. Evelyn pun menelepon Jen, namun Jen mengatakan jika Evelyn seharusnya tak berada di sini karena ada sesuatu yang tak beres di tempat itu. Begitupun dengan Dr. Krupen yang memohon kepada Evelyn jika ia harus tetap berada di tempat yang aman. Tak lama setelah itu, secara tiba-tiba saja, entah kenapa Jen pun langsung menembak Dr. Krupen dan juga seorang temannya hingga tewas seketika. Saat malam hari tiba, ketika Federico dan Ling yang sedang bermesraan di sebuah kamar. Namun seketika saja ada seekor serangga yang lewat di hadapannya, sehingga hal itu membuatnya menjadi takut dan ia pun segera pergi dari kamar itu. Sedangkan Ling yang tetap memilih untuk tidur sendiri di kamar tersebut. Ketika mereka semua tertidur, seketika saja mereka semua terbangun dengan adanya sebuah suara kehadiran seseorang ke tempat mereka, yang mana ternyata
itu adalah Jen dengan kondisinya yang sangat sekarat. Sementara itu terlihat jika Bart yang mulai merasakan gatal-gatal di seluruh tangannya setelah tergigit oleh serangga tersebut. Dan juga Ling yang terlihat jika tubuhnya mulai muncul bintik-bintik memerah di seluruh badannya itu. Dari kejadian aneh itulah, Evelyn pun mencoba menelepon ayahnya. Namun sayangnya tak ada jawaban apapun karena terlihat jika kondisi Dr. Krupen setelah tertembak yang ternyata ia masih hidup. Ketika Bart ingin pergi mencari bantuan, dia pun kaget jika ternyata helikopternya sengaja sudah dirusak oleh Jen, yang mana hal itu bertujuan agar mereka semua tidak bisa pergi dari tempat itu. Dan tak lama, kondisi Jen pun semakin parah, sampai ia pun mengeluarkan sebuah cairan hijau dari dalam mulutnya. Dan tak lama, setelah itu ia pun tewas begitu saja. Atom pun memutuskan untuk mengisolasi ruangan tersebut karena ia takut jika apa yang Jen derita bisa menular kepada mereka semua. Karena tak ada bantuan, akhirnya Evelyn pun dan Atom pergi ke lokasi di mana Dr. Krupen melakukan penelitiannya. Dan sesampainya di sana, mereka pun melihat bangkai mamut yang telah Dr. Krupen temukan. Namun Evelyn merasa ada yang aneh dengan bangkai mamut tersebut karena Evelyn melihat jika ada banyaknya telur-telur yang bersarang di dalam tubuh mamut itu dan juga ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Tak lama setelahnya, dia pun menemukan jasad Edward yang sudah tewas dan juga Evelyn melihat adanya sebuah gundukan tanah yang Evelyn pikir jika ayahnya sudah mati dan terkubur di sana. Dan hal itu membuat Evelyn pun menangis. Kembali ke stasiun, Federico pun mulai merasakan hal yang aneh pada dirinya. Apalagi ketika ia buang air kecil yang keluar dengan disertai darah. Dia pun mulai menyalahkan Ling karena mungkin saja Ling sudah banyak tidur dengan pria lain dan ia bisa saja menderita penyakit dan menularkannya kepada Federico. Sementara itu Evelyn pun kembali melihat kondisi jasadnya Jen yang ternyata setelah ia periksa, Evelyn pun melihat banyaknya telur-telur yang bersarang di dalam tubuhnya Jen. Dan hal itu sama seperti apa yang Evelyn lihat ketika ada di bangkai mamut tersebut. Jasadnya Jen pun dipindahkan ke dalam ruangan bersama bangkai beruang tersebut. Dan di sana Evelyn pun baru mengetahui jika di dalam tubuh beruang tersebut ternyata juga memiliki lebih banyak lagi telur-telur yang serupa dengan Jen. Dan Atom pun merasa curiga kalau tak lama mungkin saja telur-telur itu akan segera menetas. Kemudian datanglah Federico yang mengatakan jika beberapa jam lagi akan ada helikopter bantuan yang menolong mereka semua. Namun Evelyn menyuruh agar helikopter tersebut untuk membatalkan penjemputannya. Karena menurut Evelyn, sebelum pergi ada baiknya jika mereka semua harus dikarantina terlebih dahulu. Karena bisa saja di antara mereka sudah ada yang tertular oleh penyakit itu, yang bisa membawa penyakit itu ke kota, dan tentu saja hal itu sangat berbahaya. Namun nyatanya Federico pun marah dan tak setuju dengan rencana Evelyn. Sedangkan terlihat jika kondisi Ling yang semakin lama semakin memburuk. Terlihat juga kalau ternyata tubuhnya Ling sudah terdapat banyaknya luka-luka dan juga telur-telur parasit serangga di dalamnya. Sementara begitupun dengan Bart, dia pun juga akhirnya menyadari jika salah satu tangannya itu sudah terinfeksi oleh parasit serangga. Dan dia juga tahu cepat atau lambat hal itu bisa membunuhnya. Dengan rencana yang cukup gila, Bart pun berencana ingin memotong bagian tangannya itu dengan menggunakan sebuah pisau. Namun Evelyn tak setuju karena tentu saja hal itu berbahaya sekali. Karena itu bisa membunuh Bart. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya Bart pun memutuskan untuk melakukannya. Singkat cerita, agar tak terjadi pendarahan, beruntungnya Bart pun masih bisa diselamatkan oleh Evelyn. Sementara secara tak sengaja, Evelyn pun menemukan sebuah catatan buku milik ayahnya, yang mana di dalam buku itu tertulis semua informasi-informasi tentang parasit serangga tersebut. Dan Evelyn mencurigai kalau ayahnya sebenarnya sudah lebih tahu mengenai jenis parasit serangga tersebut. Dan di buku itu pun tertulis, jika serangga yang jantan itu tidak berbahaya, namun ia hanya membuat luka, agar serangga yang betina bisa masuk bertelur dan berkembang biak di dalamnya. Di sana Evelyn juga menemukan sebuah rekaman kaset milik ayahnya dan mereka harus tahu apa isi dari kaset itu karena mungkin saja ada informasi tentang parasit tersebut yang bisa menyelamatkan mereka semua.
Namun sialnya, kamera itu tertinggal di dalam jaketnya Jen. Karena tak ada jalan lain, mau tak mau Evelyn pun masuk ke dalam ruangan itu. Dan terlihat jika jasadnya Jen pun sudah mulai berubah menjadi sosok tengkorak. Singkat cerita, ketika mereka sedang melihat isi kaset itu, seketika muncul satu ekor serangga di hadapan mereka. Dan setelah mencari tahu dari mana asalnya, ternyata itu berasal dari dalam ruangan karantina. Yang mana di dalam ruangan tersebut ternyata sudah dipenuhi dengan banyaknya parasit-parasit serangga yang ada di dalam bangkai beruang tersebut. Yang ternyata telur-telur itu sudah mulai menetas. Dan di ruangan lain terlihat jika Ling seketika mulai diserang oleh parasit serangga itu. Sedangkan Federico yang merasa tak sanggup melihat Ling menderita, dia pun malah menembak Ling. Begitupun dengan Bart yang mencoba ingin menolong Ling dan dia pun rela menyerahkan dirinya untuk diserang oleh parasit serangga tersebut. Sebelum mereka bertiga pergi dari tempat itu, Evelyn pun ingin memastikan jika di antara mereka bertiga itu harus benar-benar terbebas dari infeksi parasit serangga agar mereka semua tak membawa penyakit itu ke kota. Namun Federico menolak untuk diperiksa karena ternyata dia pun sudah terinfeksi oleh parasit serangga tersebut sejak pertama kali dia berhubungan dengan Ling, dan Evelyn pun sebenarnya sudah mengetahui hal itu. Tapi nyatanya setelah Evelyn mengatakan hal itu, Federico pun malah ingin menembak Evelyn. Tapi beruntungnya sebelum menembak ternyata ada Dr. Kruppen yang sudah terlebih dahulu menembak Federico, yang mana Dr. Kruppen ternyata masih hidup. Kemudian dia pun menyuruh Evelyn dan Atom untuk segera membakar tempat itu. Namun seketika Evelyn pun masih penasaran dengan isi yang ada di video ayahnya itu. Di dalam video itu Dr. Kruppen mengatakan jika dia bisa menyelamatkan pemanasan global dengan sebuah pengorbanan, yaitu dia berniat untuk membunuh sebagian populasi manusia dengan cara membawa parasit serangga itu ke kota dan menginfeksikannya kepada orang-orang. Karena dia percaya dengan cara seperti itulah pemanasan global mungkin saja bisa dihentikan, dan dia menganggap jika populasi manusia yang berlebihan adalah inti penyebab dari pemanasan global. Mendengar hal itu, Evelyn pun tak setuju dengan rencana ayahnya, dan Evelyn yakin jika ada cara lain untuk mengatasi hal ini karena dampaknya akan ada banyak manusia dan anak-anak yang mati tak bersalah. Kemudian tak lama datanglah helikopter bantuan. Tapi Dr. Kruppen malah mengunci Evelyn dan Atom di dalam tempat itu karena ia berpikir jika Evelyn bisa saja mengacaukan rencananya. Sebelum helikopter itu pergi, seketika Atom pun melompat ke arah helikopter tersebut untuk mencegah rencana jahat Dr. Kruppen. Namun sialnya, Atom pun tak bisa bertahan lama dan dia pun seketika terjatuh. Tak lama Evelyn pun mengambil sebuah senjata dan mulai menembaki helikopter tersebut. Hingga akhirnya peluru itu pun mengenai seorang pilot dan membuat helikopter itu terjatuh meledak tepat mengenai tempat itu. Dan juga kondisi Atom yang sayangnya dia pun tak bisa terselamatkan. Keesokan harinya, datanglah beberapa helikopter bantuan ke tempat itu. Terlihat jika Evelyn akhirnya bisa diselamatkan oleh semua tim bantuan. Dan di akhir film ini, tepatnya di sebuah danau, terlihat jika ada seorang pemancing bersama seekor anjingnya yang sedang memakan bangkai seekor burung gagak yang dicurigai jika bangkai burung tersebut juga sudah terinfeksi oleh parasit serangga, yang kemungkinan besar burung tersebut sebelumnya sudah pernah memakan bangkai mamut. Dan tentu saja, cepat atau lambat, anjing itu akan segera mengalami hal yang sama dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Dan setelah itu, pemilik anjing pun membawanya kembali pulang ke kota. Dan film ini pun selesai. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan alur film kali ini. Terima kasih juga buat yang udah nonton sampai habis. Dan gua Raga, bye.